Jadi Nissan Silvia itu adalah mobil sports compact 2000 cc pada umumnya yang dikeluarkan oleh Nissan dia start mulai produksi di tahun 80-an. Dari yang paling terkenalnya 240 RS, terus dia keluar dengan S12 dengan perkembangan S12, S13, S14, dan terakhir di tahun 2000-an awal tuh yang S15. Semua mesinnya hampir 2000 turbo dari tahun 80-an sampai tahun 2000-an. Dan rata-rata dipakai di dunia motorsport. Buat gue, Nissan Silvia itu seperti gue bilang mobil yang compact buat diajak apa aja juga mau gitu. Terutama salah satu kunci poin yang gue ambil dari sini, mesin dengan bodinya itu benar-benar udah ngikutin geometrinya. Jadi dia nggak ngubah geometrinya, kalau mau kencang masih bisa pakai mesin standarnya SR20. Terus upgrade-nya juga karena mobilnya ringan dan mesinnya juga ringan, akhirnya bisa keep up dengan mesin-mesin seperti 6 silinder yang lain gitu. Jadi kayak di drifting, di touring, gue nggak pernah ada masalah sama weight balance, gue nggak pernah ada masalah sama power band karena mobilnya udah bisa keep up gitu. Mulai dari SR20 DT yang DOAC, SR VVT sampai yang VET, gue udah cobain semuanya, mesinnya sangat-sangat sempurna. Sehingga mobilnya juga bisa ngikutin gerakan-gerakan yang gue mau gitu. Jadi alasan gue suka Silvia karena mobilnya easy to drive aja. Nama gue Emmanuel Amandio, gue atlet motorsport profesional dan gue mengendarai Nissan Silvia. Menjadi atlet motorsport profesional itu sebenarnya nggak segampang atau semudah yang orang lihat dari luar ya. Nggak cuma pembalap tuh nggak cuma balap di mobil aja, cuman dia harus bisa mengontrol atau nggak bisa mendesain tim yang sesuai dengan keinginannya dia gitu. Itu yang terutama. Dan ada seni yang harus diikutin, harus ada path yang harus di follow gitu. Kayak lo harus bisa, satu yang paling penting adalah lo harus bisa tahu isi mobil lo tuh apa. Dari mulai nggak cuma beli mobil lo balap ya, tapi mulai dari bare shell, mulai dari lo pasang roll bar ya, kakinya, tuning mesinnya, fabrikasinya. Nah itu details itu yang orang lain nggak lihat di balik menjadi pembalap gitu. Lalu lo harus juga bisa memanage timnya. Kita punya beberapa mekanik. Nah mekaniknya itu harus kerja seperti apa, pola sistemnya seperti apa gitu. Nah itu yang menentukan kita bisa berhasil atau enggak. Preparation itulah yang akhirnya menentukan keberhasilan suatu pembalap atau tidak gitu. Jadi menurut gue kalau pembalap dilihat dari cuman bisa ngebut doang ya itu as a bonus ya. Tapi kalau pembalap yang bisa memanage semuanya itu baru the real motorsport athlete, dan ya itulah, itu passion gue di situ. Pertama kali gue balapan itu umur 12 tahun apa 11 tahun gitu, di tahun 2005. Pertama kali itu gue balap sprint rally pertama kali gue nginjak motorsport. Nah dari situ gue berkembang, gue ikutin drifting. The best karir gue di drifting itu gue di 1GP. Untuk pertama kalinya orang non Asia masuk ke 3 besar selama di 1GP ada. Lalu Formula Drift di US, Formula Drift Jepang, King of Nations, sempat di Rusia juga di RDS Russia. Yang terakhir itu di 1GP China gue sempat 10 besar juga. Selama balapan nggak cuma drifting dan rally, tapi gue juga sempat touring, gue cobain, slalom gue cobain, drag race. Dengan Silvia yang gue buat di Indonesia ini, gue nggak cuma tanding ya di lokal doang gitu. Yang paling gilanya, gue bawa mobil Silvia yang dibuat di Indonesia, gue tanding di luar negeri.
Tapi nggak cuma tanding doang ya, tapi di situ gue harus ada pencapaian gitu. Dan terakhir pencapaian terbaik di Nissan Silvia gue itu 3 besar di seluruh Formula Drift Asia. Yang dimana mobilnya buatan Indonesia, capable untuk tanding dengan compete dengan mobil luar negeri, dan itulah yang mengantarkan karir gue sampai Formula Drift USA dengan 350Z, sampai juga di 1GP dengan Toyota Chaser. Dan juga beberapa event akhirnya gue balik lagi dengan Nissan Silvia, salah satunya yang ada di Rusia. Silvia pertama kali yang gue punya itu Nissan S15, Silvia S15, keluaran paling terakhir. Nah itu mobil pertama kali yang gue pakai buat drifting di lokal, yang akhirnya gue kirim ke luar negeri. Nah karena di luar negeri itu gue kan nggak bisa langsung balik kalau ada event kan di Indonesia kan, jadi gue mau nggak mau harus punya mobil satu lagi gitu. Dan akhirnya ya lagi pas banget ketemu Nissan S14, satu generasi di bawah S15. Nah, jadi gue banyak bermain di S chassis yang 14-15 karena dia punya karakter kaki yang sama gitu. Lalu cukup lama gue punya generasi berikutnya. Di tahun 2017 baru gue punya 180 SX pertama gue. Ya, gue beli dari teman gue dan akhirnya itu mobil yang gue pakai rally. Tahun berikutnya gue belilah S13 dari teman gue yang nggak gue apa-apain. Jadi pure mobil S13 standar ya buat pakai jalan gitu. Jadi akhirnya gue berurutan itu justru dari yang paling baru ke paling tua gitu. Biasanya kan orang dari paling tua ke paling baru kan. Nah gue dari paling baru S15 mengurut terus gitu. Nah selama perjalanan gue punya Silvia ini, gue justru punya 3 S14 sebenarnya. S14 yang pertama gue beli itu gue bangun buat drifting, gue jual. S14 kedua itu gue bangun buat harian juga, ujung-ujungnya jadi balapan. Yang ketiga yang stok lagi, yang standar, ujungnya di roll barin lagi. Jadi emang darah racing nggak jauh-jauh gitu. Jadi ya itulah gue bilang kenapa gue suka Nissan Silvia, karena mobilnya bisa pakai balap apa aja. Yang paling gue bisa banggain yaitu ya mobil yang kayak gini nih, S14 Koki. Mobilnya pure dibikin di workshop gue, 55 Racing. Gak hanya dari mobil bahan, tapi bener-bener dari mobil jalan-jalan gitu. Jadi mobil ini datang, kita strip dari sampai bare shell sampai sasis, masang roll barnya, kita welded roll bar yang bener ya. Jadi gak cuma desain asal roll bar, tapi roll barnya juga sesuai yang gue mau gitu. Jadi impactnya gue bisa tahu pas dia nabrak gimana, pas dia ketabrak dari samping, atas, depan, belakang, gue tahu nih nanti arahnya kemana. Lalu dari kaki-kaki gue juga milih banget gitu. Kalau kaki-kaki gue buat mobil drifting nggak pernah asal-asal, jadi gue emang bener-bener bikin ya sekali jadi gitu. Yang kali ini gue pakai 3-way RSPEX D-Max yang dipakai di D1GP juga. Jadi mobilnya bener-bener bisa squat, dia bisa boundary-nya juga cakep, jadi traksinya mau 3 roda pun ayo kita ajak. Lalu mesin, pasti gue mencoba formula baru yang orang nggak pernah pakai terutama di Indonesia. Jadi kalau Silvia mesin SR20-nya cuma bisa maksimal 8.000 rpm, yang ini bisa sampai 10.000 rpm. Mesinnya Pulsar GTI-R yang sudah solid lifter semua, jadi mobilnya nggak ada problem dengan rocker arms, terus durability lebih kuat. Turbonya juga gue cocokin dengan turbo yang pas, jadi nggak terlalu kebesaran. Jadi mesinnya nggak terlalu banyak lag. Nah tapi semua itu dibantu juga sama gearboxnya. Jadi gearboxnya ini yang gue pakai RE6S Hollinger 6 speed dengan sistem sequential. Lalu koplingnya Idol Racing triple plate. Jadi gue pingin mobilnya setiap kali gue mau gentak selalu ada traksinya, selalu ada gentakannya. Gue harus punya kopling yang bener-bener buat race purpose.
untuk ECU gue lebih suka sama yang familiar dengan ada di negara kita gitu. ECU yang gue pakai ini Haltech PS2000. Kenapa nggak pakai yang lain? Karena menurut gue di Indonesia ini kita harus bisa lihat tuner tuh lebih banyak kiblatnya banyak ke Haltech. Jadi menurut gue Haltech paling cocok di mobil S14. Lagi pula juga tuningnya lebih gampang. Dari interior, gue lebih suka interior itu simple gitu. Jadi nggak ribet, banyak tombol-tombolan, nggak banyak. Emang bener-bener didesain untuk balap gitu. Jadi mau nggak mau gue harus take out interior standarnya. Dashboardnya kita take out juga, jadi kita ganti dengan dashboard karbon. Plus, gue nggak terlalu suka banyak meter-meteran. Jadi gue lebih suka simple, dash logger udah semua ada di situ. Jadi sebenarnya Silvia yang gue bangun di 55 Racing Workshop gue sendiri ini bener-bener ide dari, sebenarnya ide juga banyak dari reference lain, tapi mobil yang pertama kali gue bangun untuk tempur gila-gilaan ya Nissan S14 gue ini. Seperti gue bilang tadi, kalau reference yang gue dapat banyak kan juga waktu gue tanding di luar kayak di D1, FD, terus gimana yang gue lihat gimana cara mereka bikinnya saat gue lagi site visit ke sana gitu. Tapi kalau sekarang kayak gitu nggak harus ke luar negeri juga sih ya, tapi kita juga bisa lihat dari website Intersport. Kalau dibilang sayang sih ya menurut gue sayang tuh ada dua. Sayang karena mobil lu standar, jadi lu takut lu apa-apain, atau karena sayang lu pingin upgrade lagi atau lu mau dalamin lagi performance-nya. Yang pasti S14 gue ini dibangun di 55 Racing dengan anak-anak tim kita sendiri dari bare shell, jadi mobil utuh. Ya kalau ditanya kenapa ya itulah, pria punya selera.